Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah mudah-mudahan kalian itu semua mudah-mudahan hari ini bertambah jauh lebih sehat lagi, bertambah jauh lebih bangkit lagi, bertambah semangat lagi. Kembali lagi berjumpa lagi bersama Kang Andi. Masya Allah, alhamdulillah. Maaf teman-teman, kali ini memang saya jarang suka bikin video teman-teman karena posisi schedule tuntutan, memang saya harus pergi keluar kota. Sekarang hari ini saya ingin arah tujuan ke Bandung sama ke Cipeyung, yaitu Cianjur teman-teman. Nah kebetulan saya di perbatasan itu ada di daerah Tasik teman-teman, di daerah Tasik, terus Ranca Ekek bentar lagi teman-teman. Lah mungkin teman-teman yang mungkin di daerah sini mungkin paham, yang sering lewat di sini teman-teman. Jadi mohon maaf teman, barangkali agak berisik saya di pinggir jalan, memang teman-teman lagi istirahat di rest area teman-teman. Baik, jumpa lagi teman-teman. Untuk tema kali ini teman-teman, saya akan memberikan salah satu tema, yaitu teman-teman bagaimana caranya mengubah mental jadi mental pemberani, mental untuk merubah mental teman-teman yang dulu nggak berani, yang penderita asam lambung anestesi psikomatis itu rata-rata ya mentalnya mental kalengan, mental gadungan teman-teman, yang nggak berani, yang selalu ditipu oleh pikiran-pikiran setan tersebut teman-teman. Baik teman-teman, untuk sebelum membahasnya, untuk merubah tema tersebut teman-teman, menjadikan merubah mental yang paling kuat teman-teman, yang baru bergabung jangan lupa subscribe teman-teman, yang belum subscribe teman-teman jangan lupa like, share dan komennya teman-teman. Kenapa teman-teman? Karena subscribe itu juga tidak bersyarat dan sangatlah mudah teman-teman. Kenapa? Agar video-video saya jauh lebih berkembang. Kalau sudah berkembang teman-teman, itu juga merupakan pengalaman dan penyemangat untuk saya pribadi teman-teman. Baik teman-teman, sekali lagi saya di sini akan mengupas tuntas seputaran asam lambung anestesi psikomatis disorder. Sekali lagi teman-teman, saya di sini bukan ahli, saya di sini juga bukan dokter, bukan ahli obat-obatan ataupun ahli herbal teman-teman. Tapi saya bercerita tentang di seputaran asam lambung anestesi psikomatis itu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya yang sekian tahun saya mengalami, dari awal sampai akhir, sampai benar-benar sembuh total teman-teman. Baik teman-teman, bagaimana caranya untuk merubah mental yang tadi awalnya mentalnya mental kalengan, mentalnya mental dikatakan mental gadungan teman-teman, untuk bisa memberanikan diri agar menjadi mental yang sangat kuat, mental yang bukan kalengan lagi, tapi mental yang benar-benar fix, mental yang pemberani seperti dulu lagi sebelum kita mempunyai penyakit asam lambung anestesi psikomatis. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama teman-teman, karena asal teman-teman tahu kalau mental ini tersebut teman-teman, itu datangnya dari pola pikir teman-teman, pola pikir kita, pikiran kita. Contoh teman-teman, kita ketika mau pergi kemana-mana, mau pergi takziah, mau pergi kifayah, mau pergi kondangan, mau pergi ke suatu acara ataupun pergi keluar desa gitu teman-teman ya, itu dikatakan sebelum pergi kita sudah lamunan kemana-mana, sudah mau berpikirnya udah kemana-mana lah berpikirnya, takut kumat teman-teman. Itu dulu saya rasakan begitu, udah takut kumat, tangan dingin, kaki dingin, udah pokoknya kaki lemes, jantung berdebar. Itu dulu teman-teman yang saya alamin tuh. Jadi sebelum saya pergi ke tempat, masih ada di rumah teman-teman, itu masih cemas, berpikir cemasnya itu masih ada, menjadikan pola pikir ini sudah blank teman-teman, karena serba takut. Nah dari serba takut tersebut teman-teman, saya langsung mental saya udah mental down. Karena saya takut pingsan di jalan, takut ada apa-apa nanti bagaimana ya, saya nggak ada temennya dan sebagainya, serba takut. Itulah yang ciri khas anestesi psikomatis disorder teman-teman. Itu ciri khasnya. Jadi teman-teman gak usah kaget kalau bisa mau ada sensasi kaki dingin, terus tangan dingin, pusing, kelengan. Itu sensasi daripada pola pikir yang mental kita dikatakan mental gadungan, mental kalengan teman-teman. Nah untuk cara untuk mengalahkan mental ini teman-teman, mental kalengan tersebut, mental gadungan ini teman-teman, percaya nggak percaya, teman-teman harus bisa memaksakan diri untuk datang ke suatu tempat yang dimana sekiranya menurut teman-teman itu tempat itu memang menyeramkan, tempat itu yang memang bikin horor, tempat itu memang bikin takut. Contohnya bukan menyeramkan, ketemu setan teman-teman. Jadi tempatnya seumpama pergi ke pasar, pergi ke keramaian, kan untuk penderita asam lambung anestesi psikomatis itu sangat dominan, lebih takut daripada keramaian, suara ambulans, suara burung, pergi jauh-jauh, apalagi di tempat-tempat yang dikatakan jauh perumahan, jauh rumah sakit dan sebagainya, itu sangat dikhawatirkan teman-teman. Nah untuk kali ini teman-teman, yang untuk penderita asam lambung anestesi psikomatis disorder teman-teman, karena mental kita dikatakan masih mental kalengan, masih mental gadungan teman-teman. Jadi ayo teman-teman untuk memberanikan diri, bawa anak, atau kalau bawa istri, bawa suami, bawa kakak, bawa adik, bawa teman yang sekiranya teman itu bisa membantu kita. Nah untuk belajarnya tahap demi tahap, step by step teman-teman.
Jadi ayo datang ke suatu tempat, temenin dulu, walaupun pusing teman-teman, walaupun matanya kurang fokus, walaupun jantungnya berdebar, walaupun ulu hati terasa amat hangat sedikit kayak mengganjal, walaupun kaki dingin, walaupun keringet dinginnya keluar seluruh badan, teman-teman, itu saya jamin teman-teman tidak akan terjadi apa-apa, apalagi pingsan teman-teman. Saya yakin itu sesuai dengan pengalaman saya, dan bersama di grup teman-teman saya juga yang sudah bangkit, yang sudah sembuh, alhamdulillah teman-teman. Mereka pun awalnya sama, tapi saya bimbing terus sampai dia bener-bener sekarang ada yang sudah pergi keluar Jawa, bahkan sampai keluar pulau. Ya alhamdulillah gitu ya. Dulu pun saya seperti itu teman-teman. Mana berani saya pergi di tempat keramaian seperti ini teman-teman. Saya pengennya di rumah. Karena orang penderita asam lambung GERD anestesia psikomatis itu lebih dominan, lebih enak, lebih senang itu rebahan, malas-malasan diam di rumah. Jangankan keluar yang jauh-jauh, keluar kota, kadang-kadang pergi ke warung aja kita takut teman-teman. Itu yang punya ciri khas punya penderita asam lambung GERD anestesia psikomatis teman-teman. Jadi buat teman-teman dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya doakan mudah-mudahan tambah sehat teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang untuk penderita asam lambung GERD anestesia psikomatis disorder teman-teman, nggak usah takut ketika pola pikir itu datang, ketika pola pikir itu cemas dia datang, pola pikir datang, timbullah punya mental yang dikatakan down teman-teman. Dikatakan mental kalengan itu datang dan timbul selalu. Kita itu orang yang tidak berani kemana-mana teman-teman. Maka hari itu teman-teman paksakan diri untuk datang ke suatu tempat yang memang menurut kita itu memang ditakutkan teman-teman. Jadi teman-teman harus datang aja, nggak apa-apa teman-teman. Kalau nggak berani sendirian, ditemenin sama anak, sama istri, sama suami, sama temen yang sekiranya bisa membuat kita atau membantu kita teman-teman. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Untuk belajar adaptasi, walaupun keringat dingin keluar, walaupun jantung berdebar kencang, yakin teman-teman, percaya teman-teman, tidak terjadi apa-apa. Karena penderita asam lambung GERD anestesia psikomatis itu teman-teman ya, bukan merupakan penyakit berat, sekali lagi, bukan merupakan penyakit berat. Penderita asam lambung GERD anestesia psikomatis disorder teman-teman, perang kita melawan kita bukan dengan penyakit. Apalagi kita sampai punya berpikir sampai mempunyai penyakit kronis, enggak teman-teman. Jadi jangan ke situ karena tidak ada hubungannya. Jadi kalau yang penderita asam lambung GERD anestesia psikomatis itu lawan kita bukan dengan penyakit, tapi dengan pikiran kita, dengan mental kita, dengan perasaan kita. Terutama yang dua tersebut, yaitu pikiran kita dengan mental kita. Itu kita harus melawan teman-teman. Nah, cara memperbaikinya nggak langsung ke mental teman-teman, nggak langsung ke mental, tapi pola pikir dulu. Kita jangan suka berpikir yang berlebih, yang belum dikatakan yang belum terjadi sudah kita pikirkan. Contoh kita mau pergi ke warung, mau pergi ke pasar, mau pergi ke mall, mau pergi ke tempat acara keluarga atau arisan dan sebagainya teman-teman. Ketika kita mau sebelum pergi, pikiran kita sudah ngaco, udah ngoceh kemana-mana ke pikiran kita. Itu ya wajar. Itu ciri khas asam lambung GERD anestesia psikomatis teman-teman. Jadi teman-teman ini nggak usah dikatakan, nggak usah ragu untuk pergi, nggak usah takut. Karena pikiran ini adalah pikiran lingkaran setan yang kurang ajar teman-teman. Kita mau tidak mau teman-teman harus bisa membiasakan diri untuk datang ke suatu tempat yang menurut teman-teman itu horor, yang menurut teman-teman itu takut. Datang, nggak apa-apa teman, tidak akan terjadi pingsan, tidak akan terjadi apalagi mohon maaf teman-teman sampai kenapa-kenapa, nggak bakal terjadi. Yang dulu saya rasakan itu teman-teman, yang dulu saya rasakan untuk pergi ke suatu tempat yang dikatakan buat saya pribadi horor teman-teman. Pada waktu itu saya pergi ke suatu Pangandaran, ke suatu tempat yang ramai dan sebagainya, itu sebenarnya jauh kemana-mana, dan saya juga ngeri, juga takut walaupun keringet dingin keluar, walaupun keringet itu sudah gede-gede jagung teman-teman, terus juga sampai blank dan sebagainya, tapi itu tidak terjadi apa-apa teman-teman. Hanya sensasi kayak keringet dingin, jantung berdebar, pikiran gak enak, perasaan gak enak, hanya itu saja teman-teman. Tapi nggak ngaruh ke yang lain. Itu yang mengganggu mental kita, sehingga pikiran kita kalau sudah ada timbul sensasi, pikiran kita udah macam-macam. Jangan-jangan saya mau mendekati M, jangan-jangan saya mau pingsan, jangan-jangan saya mau parah dan sebagainya. Nah ini dikatakan lingkaran setan itu seperti itu. Jadi teman-teman, penderita asam lambung GERD anestesia psikomatis itu teman-teman nggak bisa diobatin teman-teman. Maksudnya nggak bisa diobatin bagaimana? Bisa diobatin bukan dari orang lain. Orang lain hanya memberikan motivasi seperti saya. Nah, tapi adanya kuncinya teman-teman, yaitu di dalam diri teman-teman sendiri untuk memberanikan diri datang ke suatu tempat teman-teman. Yaitu menurut teman-teman itu, waduh saya nggak berani datang, nggak masalah teman-teman. Gak usah takut, percaya omongan saya, karena saya pun bukan setahun 2 tahun teman-teman, saya laksanakan itu lama saya juga tuh mengasah mental. Ternyata hitungan 2 bulan itu, ternyata melawan mental itu seperti ini. Ternyata melawan asam lambung GERD anestesia psikomatis seperti ini teman-teman. Dengan olahraga pagi, pola makannya dijaga, pola pikirnya dijaga, pola hidup dijaga, perbanyak perbanyak minum air hangat gitu teman-teman. Nah teman-teman, dulu saya mendengar
Mendengar suara begini tuh takut teman-teman. Sekarang sih masa bodoh amat gitu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Jadi itu hanya sugesti yang disebutnya namanya pikiran kita masih dikatakan lingkaran-lingkaran setan teman-teman. Karena kita masih ada di lingkaran setan, pikiran kita nggak jauh-jauh teman-teman. Ya di situ-situ aja. Ayo bangkit, ayo pergi daripada lingkaran setan dan tabrak, buang itu namanya mental-mental gandungan, mental-mental kalengan itu sebut. Ayo teman-teman semangat teman-teman, doain. Saya doain mudah-mudahan teman-teman sehat kembali. Ayo semangat, jangan takut. Dan kalau untuk penderita asam lambung anestetik psikomatis disorder teman-teman, karena kita tidak ada berhubungan dengan penyakit teman-teman. Karena dulu saya yakin tidak ada hubungan dengan penyakit kronis, tidak ada hubungan dengan penyakit berat. Pada waktu itu teman-teman, saya makan sejadi-jadinya, makan apa aja udah. Mau makan ini, bodo amat, pokoknya saya makan aja udah sejadi-jadinya. Tidak ada dipantang, hanya tolak ukurnya saja. Karena saya sadar teman-teman, saya sadar penderita asam lambung GERD anestetik psikomatis itu teman-teman bukan merupakan penyakit. Asam GERD anestetik psikomatis itu bukan merupakan penyakit, tapi ini adalah salah satu yang perlu dilawan, yaitu dengan mental kita, yaitu dengan pola pikir kita teman-teman. Nah teman-teman, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Ini kebetulan hujan teman-teman ya. Ini hujan teman-teman, jadi maaf teman-teman, ini masya Allah saya masih perjalanan masih jauh ini, baru setengah perjalanan nih. Jadi dari Cilacap baru perbatasan nyampe Tasik. Tasiknya mana, daerah mana nih? Pokoknya saya nggak ngerti nih. Pokoknya ngelewatin Ciawi, bentar lagi Meranca Ekek teman-teman. Kita mau nyampe ke Bandung. Dari Bandung nanti saya ke daerah Cipuyem, ke daerah Cianjur, Ciranjang situ. Nah berhubungan ini udah hujan teman-teman, jadi saya mohon maaf teman-teman, saya stop dulu nih videonya. Jadi balik dari kiri teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, untuk teman-teman untuk penderita asam lambung anestetik psikomatis ya, jangan lupa semangat ya, jangan lupa semangat, terus memaksakan diri untuk datang ke suatu tempat. Jangan suka mengikuti pola pikir kamu. Nah, jangan suka mengikuti pola pikir kamu, karena pola pikir kita ini yang punya penderita asam lambung anestetik psikomatis itu, yaitu adalah lingkaran setan, mentalnya mental gandungan. Jadi insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Datang ke suatu tempat, pergi ke keramaian, pergi kemanapun teman-teman, tidak akan terjadi pingsan, tidak akan. Itu yang dulu saya alami teman-teman. Jadi teman-teman yang merasakan asam lambung anestetik psikomatis, jangan pernah takut untuk pergi olahraga, untuk pergi ke datang suatu tempat keramaian, datang aja. Mau makan bebas, hanya telak ukurnya saja. Tetap semangat. Insya Allah teman-teman saya doakan sehat selalu. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insan dan makan khotwan insan. Saya manusia biasa, tetap salah dan khilaf. Jadi mohon maafnya. Barangkali salah kata yang kurang berkenan di teman-teman semua. Saya doakan mudah-mudahan insya Allah ya, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang selalu Allah angkat untuk penyakit-penyakitnya, dan mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Karena posisi saya juga di pinggir jalan, saya mohon maaf kalau suaranya juga kurang bagus, masih berisik, saya mohon maaf. Tapi ini yang saya lakukan buat teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi wasilah agar teman-teman jauh lebih sembuh, jauh lebih sehat lagi. Insya Allah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.